Halo bro, di sini gue akan membahas cara ngadepin seseorang yang sudah nyakitin lo. Berhenti nangis gara-gara dia. Lo udah cukup berjuang, udah cukup ngeluh, udah cukup berharap sama seseorang yang bahkan gak tahu cara ngehargain keberadaan lo. Kadang rasa sayang yang terlalu dalam justru bikin lo buta-buta sama realita. Kalau dia udah gak layak buat lo perjuangin lagi. Gue tahu, susah banget buat berhenti mikirin dia. Tiap malam masih kebayang, tiap lagu kayak nyindir, tiap tempat masih berasa ada bayangannya. Tapi percaya deh, makin lo kejar, makin dia ngerasa menang. Makin lo tunjukin lo hancur, makin dia ngerasa di atas. Sekarang waktunya lo bangkit. Tunjukin versi lo yang paling kuat tanpa perlu balas dendam. Tanpa perlu drama, lo cuma perlu diam, fokus perbaiki diri, dan biarin semesta yang nunjukin siapa yang sebenarnya kalah. Karena cowok yang bener-bener nyesel itu bukan yang lo maki, tapi yang lo biarin lihat lo jadi lebih baik tanpa dia. Ingat, lo nggak kehilangan dia, dia yang kehilangan cewek sebaik lo. Dan suatu hari nanti dia bakal sadar, tapi waktu nggak bakal bisa muter balik. Jadi, stop nangis. Sekarang saatnya lo berdiri biar dia tahu. Lo bukan mainan, lo pelajaran. Dan sekarang bro, mari kita mulai. Pertama berhenti, NG bela. Dia terus. Lo tahu nggak kenapa lo terus disakitin? Karena lo selalu ngebela dia. Bahkan di saat dia jealous salah, lo selalu bilang, mungkin dia cuma lagi capek. Mungkin dia nggak sengaja, mungkin gua aja yang terlalu sensitif. Enggak bro, kadang lo bukan terlalu sensitif, dia aja yang terlalu bodoh buat ngerti perasaan lo. Setiap kali lo nyari alasan buat ngebenerin kesalahannya, lo sebenarnya lagi ngajarin dia buat terus ngelakuin hal yang sama. Lo perlu sadar, cinta itu bukan tentang siapa yang paling sabar, tapi siapa yang tahu kapan harus berhenti. Nomor kedua, jangan kejar orang yang udah berhenti jalan ke arah lo. Kalau dia udah gak nyari lo, udah gak peduli, udah gak berjuang, jangan lo paksain. Hubungan itu kayak tarian. Kalau cuma lo yang gerak, lo gak lagi dansa, lo lagi berjuang sendirian. Stop ngechat duluan, stop bikin alasan buat ketemu, stop nge-stalk story-nya. Karena makin lo kejar, makin dia ngerasa lo gak punya pilihan lain selain dia. Padahal lo punya diri lo sendiri, dan itu jauh lebih berharga dari dia. Nomor ketiga, tarik diri. Bukan buat main-main, tapi buat NYM-buhin diri. Kadang lo harus hilang dulu, biar lo bisa nemuin diri lo lagi. Lo terlalu lama sibuk mikirin dia, sampai lupa siapa lo sebelum kenal dia. Lo dulu Seria. Semangat, percaya diri. Sekarang lo hadis emas, gampang insecure, takut ditinggalin. Makanya, lo butuh waktu sendiri. Bukan buat bikin dia panik, tapi buat nenangin diri lo yang udah terlalu capek nyari arti dari hubungan yang udah kosong. Pas lo berhenti ngejar, lo mulai sadar, ternyata hidup lo gak sesempit itu. Lo masih punya dunia lain di luar dia. Nomor keempat, fokus balik ke diri lo. Gak ada yang lebih seksi dari cewek yang healing dengan diam-diam, yang gak drama di sosmed, gak curhat, berlebihan, tapi diam-diam jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mulai dari hal kecil, olahraga, skincare, kerja keras, upgrade skill, perbaiki mental, jaga penampilan. Karena suatu hari nanti, dia bakal ngelihat lo bukan sebagai cewek yang dia sia-siain, tapi sebagai wanita yang udah terlalu keren buat disentuh lagi, biar dia nyesel. Bukan karena lo berubah buat dia, tapi karena lo berubah buat diri lo sendiri. Nomor kelima, jangan normalisasi rasa sakit. Kalau lo udah sering bilang, ya udahlah, emang dia kayak gitu orangnya, itu tanda lo mulai terbiasa disakitin. Jangan biasain rasa sakit jadi hal normal. Cinta yang bener gak bikin lo cemas, gak bikin lo ngerasa kecil,
nggak bikin lo ngeragukan diri sendiri. Kalau dia beneran sayang, dia bakal jaga lo, bukan ngelukai lo. Dan kalau dia nggak bisa ngehargain lo, berarti dia belum cukup dewasa buat punya lo. Nomor keenam, stop engaging. Dia berubah. Gue tahu, lo masih berharap, masih nunggu dia sadar, masih pengen dia bilang maaf, gue salah. Tapi kenyataannya, nggak semua orang punya kesadaran yang lo harapin. Ada orang yang baru nyesel pas semuanya udah telat, dan kalau lo terus nunggu, lo bakal ikut tenggelam dalam penyesalan yang bukan tanggung jawab lo. Jadi, mulai sekarang berhenti nunggu dia berubah. Karena waktu yang lo buang buat nunggu dia sadar, bisa lo pakai buat ngebangun diri lo jadi lebih bahagia tanpa dia. Nomor ketujuh, nangis boleh, tapi jangan tunjukin ke dia. Air mata lo berharga, bro. Jadi kalau lo mau nangis, nangis aja. Tapi jangan kasih dia lihat, karena orang yang nyakitin lo nggak pantas lihat luka yang dia ciptain. Lo boleh rapuh, tapi jangan kasih dia kekuatan buat ngerasa menang. Lo kuat bukan karena lo nggak nangis, tapi karena lo masih berdiri, meski udah disakitin berkali-kali. Lo nggak perlu buktiin apa-apa. Diam lo aja, udah cukup buat bikin dia gelisah. Nomor 8. Ubah luka jadi bahan bakar. Gunain semua sakit hati lo buat sesuatu yang produktif. Biar rasa kecewa itu jadi energi buat berkembang, bukan buat ngeluh. Lo bakal kaget lihat hasilnya. Karena kadang luka itu titik awal dari versi lo yang paling kuat. Setiap kali lo pengen nyerah, inget aja betapa hancurnya lo dulu. Dan bilang ke diri lo sendiri, gue gak mau balik ke fase itu lagi. Itu jadi motivasi terbaik buat lo terus jalan tanpa nengok ke belakang. Nomor 9, bikin standar baru dalam cinta. Dulu lo mungkin mikir cinta itu pengorbanan. Sekarang lo tahu, cinta itu keseimbangan. Lo gak perlu kasih semuanya buat buktiin sayang. Karena orang yang tepat gak bakal nyuruh lo kehilangan diri lo buat tetap bersamanya dari punya standar baru. Cinta harus saling, rasa harus dijaga, dan lo gak boleh lagi jatuh ke orang yang cuma butuh lo, tapi gak siap hargain lo. Nomor 10, ingat, diam lo sekarang adalah balasan paling elegan. Balas dendam paling keren itu bukan bikin dia sakit, tapi bikin dia nyesel ngeliat lo bahagia tanpa dia. Lo gak perlu ngatain dia, gak perlu buktiin apa-apa. Cukup hidup lebih tenang, lebih stabil, dan lebih sukses. Biarkan dia ngelihat lo dari jauh dan sadar. Anjir, gue dulu punya orang sekeren itu. Tapi waktu udah jalan, dan lo udah terlalu bahagia buat nengok ke belakang karena keadaan cara terbaik buat menang adalah dengan gak main lagi. Dengerin bro, lo gak gagal karena disakitin. Lo gagal cuma kalau lo biarin rasa sakit itu ngerusak cara lo mencintai diri sendiri. Jadi, mulai hari ini, berhenti nyalahin diri. Berhenti berharap ke orang yang udah jelas gak ngerti lo. Bangkit, pelan-pelan. Fokusin cinta lo ke orang yang paling pantas nerima diri lo sendiri. Ingat kalimat ini. Lo gak kehilangan siapa-siapa, dia yang kehilangan lo. Dan itu adalah kehilangan paling mahal dalam hidupnya. Terima kasih bro, sudah menonton video ini. Jika lo suka dengan konten-konten gue, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Dan bagikan video ini ke teman-teman lo. Siapa tahu ini juga yang pernah mereka rasakan dalam hidupnya. Sekali lagi bro, gue ucapkan terima kasih.